Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, satu peristiwa dahsyat tanda besar datangnya hari kiamat, yaitu Yajuj dan Majuj yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi 94 hingga 98. Allah menceritakan perjalanan Zulkarnain. Ketika ia sampai di antara dua gunung, ia bertemu suatu kaum yang tidak memahami bahasa. Mereka memohon bantuan kepada Zulkarnain, karena di balik gunung itu terdapat dua bangsa pengacau, Yajuj dan Majuj, yang terus membuat kerusakan di muka bumi. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di bumi. Maka dapatkah kami memberikan imbalan kepadamu, agar engkau membuat dinding antara kami dan mereka?" Qs Al-Kahfi. Lalu Zulkarnain pun membangun sebuah tembok kokoh dari besi dan tembaga, yang menahan Yajuj dan Majuj di balik gunung. Dinding itu begitu kuat, hingga Al-Quran menyebut, maka mereka tidak dapat mendakinya, dan mereka tidak dapat melubanginya. Qs Al-Kahfi 97. Namun sahabat sekalian, tembok itu tidak akan selamanya kokoh. Kelak, di akhir zaman, Allah akan melemahkan kekuatannya, dan kaum Yajuj dan Majuj pun akan keluar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Yajuj dan Majuj berasal dari keturunan Adam, dan jika mereka dilepaskan, maka mereka akan merusak bumi dan membinasakan manusia. Dan dari setiap 1000 manusia, diantaranya adalah Yajuj dan Majuj." Bukhari dan Muslim. Mereka akan keluar dari tempat tinggi dan rendah, meminum seluruh sungai, menghancurkan apa saja, dan membunuh siapa saja yang mereka temui. Kemunculan mereka termasuk tanda besar kiamat, yang terjadi setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan setelah kematian Dajjal. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda, Allah mewahyukan kepada Isa, "Aku telah mengeluarkan makhlukku, yang tidak ada seorang pun mampu mengalahkan mereka. Maka bawalah hamba-hambaku ke gunung untuk berlindung." Muslim nomor 2937. Nabi Isa dan para pengikutnya akan naik ke gunung. Mereka bahkan berkata, "Kita telah mengalahkan penghuni bumi. Sekarang, mari kita kalahkan penghuni langit." Lalu mereka melemparkan anak panah ke langit, dan Allah biarkan anak-anak panah itu kembali berlumuran darah sebagai ujian bagi mereka. Kemudian, Allah menurunkan azab langsung dari langit. Rasulullah bersabda, kemudian Allah mengirimkan kepada mereka semacam ulat atau cacing yang menyerang leher-leher mereka, sehingga mereka mati bergelimpangan seperti matinya satu jiwa. Muslim nomor 2937. Dalam sekejap, mereka mati semua, tanpa ada satu pun yang tersisa. Bumi pun dipenuhi bangkai dan bau busuk dari jasad-jasad mereka. Lalu Allah mengirimkan burung-burung besar yang menyerupai unta untuk membawa jasad-jasad mereka sejauh mata memandang. Dan Allah menurunkan hujan deras selama beberapa waktu, membersihkan bumi dari sisa-sisa kehancuran itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.